Nah, guru-guru kita ada yang menyarankan kalau kita ingin termasuk min ahli shalah, termasuk dari golongan orang yang ahlus shalah, kita berusaha untuk melaksanakan salat sehari semalam itu sebanyak 50 rakaat. Usahakan sehari semalam 50 rakaat. Kenapa 50 rakaat? Karena ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah wahyu salat untuk beliau dan umatnya, Nabi kita menerima perintah salat itu sebanyak 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Tapi karena nego Nabi Musa memberikan saran, akhirnya yang tadi 50 menjadi cuma 5 waktu saja. Nah, waktunya nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah cuman angkanya 50. Maka usahakan sehari semalam kita jangan kurang daripada 50 rakaat. Usahakan itu. Bisa nggak 50 rakaat? Oh, bisa. Coba kita hitung-hitung ya, dihitung. Salat 5 waktu sehari semalam. 3, 4, 2, 4, 4. Berapa itu? 17 rakaat. Ya, salat 5 waktu 17 rakaat. Kemudian kita tambah lagi, hitung ya. Salat sunnah fajar 2 rakaat. Berapa? 7 tambah 2 sama dengan 19. Kemudian kita mengerjakan qobliyah zuhur. Usahakan 4 rakaat, jangan 2. Qobliyah zuhur 4 rakaat sama dengan 23. Ya, betul kah? Nah, kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat lagi. Berapa totalnya? 27. Kemudian qobliyah asar atau salat sunnah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat sama dengan 31. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat sama dengan 33. Kemudian ba'diyah maghrib. Oke, ba'diyah maghrib karena ada pelajaran, ada pengajian, kita ngambil 2 saja. 2 rakaat sama dengan 35. Betul kah? Nah, ba'diyah maghrib. Kemudian qobliyah isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa totalnya? 37. Kemudian ba'diyah isya. Berapa rakaat ba'diyah isya? 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Ba'diyah isya bikin 4 rakaat sama dengan 41. Nah, selesai sudah. Apa namanya ini? Salat sunat rawatib. Kemudian kita tambahkan lagi salat duha. Berapa rakaat salat duha? Nah, ya oke lah 4 rakaat sama dengan 45. Sisa berapa lagi? Sisa 5. Salat witir kita. Salat witir. Salat witir berapa rakaat? Kalau bisa 11 rakaat. Tapi kalau nggak bisa, ya 5 lah. Untuk mencukupi daripada 50 rakaat. Kalau cuma 3 rakaat, tersisa 2 lagi. Tersisa 2. Oke lah, 2-nya tahajud umpama. 2-nya tahajud, 3-nya witir. Jadi berapa totalnya? 50 rakaat. Usahakan sehari semalam itu 50 rakaat. Apabila kita bisa mengerjakan 50 rakaat, insya Allah kita termasuk min ahli salah, dari kelompok orang-orang yang dinamakan orang yang rajin salat. Ditimbang ibadah salat tadi, maka disempurnakanlah pahala salat mereka. Kemudian Nabi menyambung hadisnya, "Tsumma yutabi ahli shaumi fayuwaffawna ujurahum bil mizan."
Kemudian didatangkan lagi orang-orang yang ahli puasa. Nah, yang suka puasa, yang suka puasa Senin Kamis, yang sering puasa awal bulan, akhir bulan, puasa putih, puasa hitam. Yang suka puasa nih bulan Syawal. Sudahkah tuntungan puasa 6 hari bulan Syawal? Kalau belum tuntungkan, mumpung masih ada di bulan Syawal. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Tarawiyah 8 Dzulhijjah, awal tahun, akhir tahun, 9, 10 Muharram, Tasu'ah dan Asyura, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Apalagi kalau seandainya lebih daripada itu, dia bisa mengamalkan puasa Nabi Allah Daud. Afdalus siyami siyamu Daud. Sebaik-baiknya, sebesar-besar pahalanya puasa itu adalah puasanya Nabi Allah Daud. Nah, dipanggillah orang-orang tadi, dihitung, ditimbang puasanya. Apabila sempurna puasanya, terutama puasa Ramadan, Masya Allah, nggak pernah bolong. Kalau seandainya pecah, maka dia qadha dengan segera. Ditambah dengan puasa-puasa sunnah, timbang, Masya Allah, fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Maka kata Nabi, mereka pun puasanya disempurnakan, timbangannya disempurnakan. Sedikit pun Allah tidak akan menzalimi, tidak curang Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah, maka diterimalah pahala puasa mereka. Kemudian yang ketiga kata Nabi, thumma yu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Kemudian didatangkan lagi timbangan untuk orang-orang yang tertimpa bencana, tertimpa musibah. Musibah apapun, yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil umpama apa ya? Kelimpanan kah? Musibah juga itu. Atau terpelekok kah? Musibah juga. Sampai musibah yang paling besar, difitnah orang, digibahin orang, terjadi perang, sakit, kekurangan duit, banyak hutang, bini cerewet, anak sakit-sakitan. Wah, lengkap sudah tuh. Macam-macam musibah datangkan. Mana yang mereka pernah tertimpa musibah? Sabar apa tidak? Kemudian dibukakan diwan. Diwan itu bahasa kitanya catatan mereka. Nah, kamu dulu pernah dapat musibah ini, kalau dapat musibah itu, musibah ini. Dibuka catatan mereka. Setelah dibuka catatan mereka dan kemudian dihitung berapa pahala yang dia dapat dari sabar yang dia pernah laksanakan ketika dapat musibah itu. Sabar enggak waktu dapat musibah itu? Bisa mengembalikan itu? Bisa mengembalikan tidak semua perkara kepada Allah Ta'ala? Nah, kalau seandainya sabar, diberikan pahala sabar tadi kepada mereka. Tapi kalau enggak sabar, ngomel-ngomel, marah-marah, apalagi dendam sama orang, balas dendam, bahaya ini. Apa yang terjadi? Maka orang ini berarti bukan sabar. Kalau tidak sabar berarti orang tersebut adalah orang yang tidak ridha dengan keputusan Allah. Orang tersebut berarti adalah orang yang protes dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala paling benci kepada seorang hamba yang suka protes dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan untuk dia. Ketika orang itu tidak sabar, maka dimasukkanlah ke dalam neraka. Tapi kalau dia sabar, fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Allah akan berikan kepada orang itu pahala bighairi hisab, yang enggak ngerti berapa hitungannya.
Malaikat tuh nggak tahu berapa nilai pahala dari orang yang sabar tadi. Yang tahu besar pahalanya orang yang sabar itu adalah cuma Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dekat dengan orang-orang yang sabar. Namanya dekat kan, orang dekat. Ya, artinya diberikan banyak. Diberikan banyak, namanya juga orang dekat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Ini sabar ini penting, apalagi di tahun-tahun seperti ini.